Salam Kalucingan. Kembali bersama dalam rese renungan sederhana. Judul rese kita saat ini Merdeka dalam Kebenaran. Melalui perenungan firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 31 dan 32 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, hari ini adalah tepat bagi kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Merdeka. Benarkah bangsa kita sudah merdeka? Banyak diskusi yang mengusung tema ini. Kalimatnya bisa bermacam-macam, tapi intinya tetap sama, yakni sudahkah kita benar-benar merdeka? Jika ditanya apakah kita sudah terbebas dari penjajahan bangsa lain, lebih spesifik lagi penjajahan Belanda atau Jepang, tentu jawabnya kita sudah merdeka. Tapi apa sesungguhnya arti merdeka bagi kita? Apakah hanya sekadar bebas dari penjajahan bangsa lain? Jika demikian, cita-cita para pahlawan berhenti pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Jika demikian, kita memang bebas dari penjajahan bangsa lain. Tetapi bisa saja kita malah menjadi para pelaku penjajah bagi bangsa lain atau juga bagi bangsa sendiri. Jika demikian, sudahkah kita benar-benar merdeka? Atau jangan-jangan kita justru masuk perangkap penjajahan kemerdekaan. Maksud saya, kemerdekaan kita yang salah justru menjajah kita. Mengapa salah? Maaf, saya sedang tidak memimpin seminar tentang kemerdekaan. Tapi saya hendak mengajak kita menghayati firman Tuhan yang berkaitan dengan merdeka dalam kebenaran. Karena dalam kebenaranlah kemerdekaan kita tidak berarti kebebasan yang terlalu bebas, termasuk bebas menjajah atau menindas orang lain. Mari perhatikan teks kita. Ayat 31 menyatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Saudara, sesungguhnya kita itu anak atau murid atau keduanya? Bukankah kita juga disebut sebagai anak-anak Allah? Namun sekarang Kristus mengatakan perihal menjadi muridnya. Maka perhatikanlah hal ini, saudara. Ketika manusia menjadi bayi, masih menjadi bayi, maka air susulah yang menjadi makanannya. Masalahnya adalah seorang anak tak selamanya menjadi bayi, bukan? Ketika ia dewasa, maka nasilah yang menjadi makanannya, benda yang lebih keras ketimbang air susu. Maka aneh jika seorang dewasa tetapi hanya minum susu pakai dot layaknya seorang bayi sebagai asupan makanannya. Maka seorang anak harus menjadi murid. Maksudnya belajar dan mendapatkan pengajaran tentang kedewasaan imannya. Menjadi murid Kristus berarti mendapatkan pengajaran tentang kedewasaan iman, dan di sanalah akan mendapatkan kebenaran. Dan itu harus dilandaskan pada iman kepada Kristus. Maka singkatnya, saudara, anak-anak Allah hanyalah anak-anak. Mereka berbicara dan memahami segala sesuatu sebagai anak-anak. Maka anak-anak Allah perlu diajar sebagai murid Kristus dalam kebenaran, dan mereka menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Kemudian ayat 32 menyatakan, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu
akan memerdekakan kamu. Saat kita mengetahui kebenaran dalam arti menyambut dan mempercayainya, ini benar-benar memerdekakan kita, yakni merdeka dari berbagai prasangka, kesalahan, dan gagasan-gagasan yang keliru, di mana semuanya itu memperbudak, menjajah, dan menjerat jiwa. Merdeka dari kekuasaan hawa nafsu dan keinginan daging. Kemerdekaan itu memulihkan jiwa, sehingga jiwa kembali memerintah atas dirinya sendiri dengan tunduk pada penciptanya. Ketundukan ini bukan ketertindasan. Ketundukan pada sang pencipta adalah kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya. Karena dalam ketundukan itulah kita terbebas dari jerat-jerat untuk menindas orang lain. Saudaraku, kebenaran bukanlah benar menurut saya atau keakuan. Kebenaran adalah benar universal. Lebih khusus lagi, kebenarannya adalah kebenaran Tuhan. Kebenaran inilah yang memerdekakan. 75 tahun kita merdeka. Sudahkah kita hidup dalam kebenarannya? Atau baru menurut keakuan kita? Jika kebenaran Tuhan tidak dipakai, maka hukum pun akan mudah dibelak-belokkan. Yang benar bisa menjadi salah, sedangkan yang salah justru dibenarkan. Maka tidak mengherankan jika orang lebih tertarik untuk menegakkan hukum ketimbang menegakkan kebenaran. Kali ini, mari kita menghayati kemerdekaan kita di dalam kebenaran. Amin. Salam Kawilujengan.